I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang salah satu metode titrasi. Tetapi sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alia Hairunisa dengan NIM 2208030007. Nama saya Maria Lorenza Destiana Prada Bali dengan NIM 2208030024. Nama saya Yeskiel Ediana Sitincar, NIM 2208030012. Perkenalkan, nama saya Putri Nurani Bigati Nataneo dengan NIM 220803030. Perkenalkan, nama saya Rika Mejesti Osman Sembelan dengan NIM 220803018. Dan saya Cantika Margaret Sabila dengan NIM 2208030015. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Titrasi adalah metode analisis kuantitatif untuk menentukan kadar suatu larutan. Larutan yang telah diketahui konsentrasinya dengan tepat disebut larutan baku atau larutan standar. Sedangkan indikator adalah zat yang memberikan tanda perubahan pada saat titrasi berakhir yang dikenal dengan istilah titik akhir titrasi. Titrasi argentometri biasa juga disebut dengan titrasi pengendapan, yang merupakan titrasi yang memperlihatkan pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titran. Metode argentometri berdasarkan indikator yang digunakan untuk penentuan titik akhir dibagi menjadi 6 bagian, yaitu metode Mohr, metode Volhard, metode Fajans, metode Leibig, metode Deniges, dan metode Koltov. Namun di sini kami hanya menjelaskan tentang metode Leibig. Metode Leibig adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan komponen-komponen suatu senyawa organik. Metode ini biasanya digunakan untuk titrasi ion sianida dan ion perak. Proses ini mula-mula dikemukakan oleh Leibig pada tahun 1851 yang akhirnya dikenal sebagai titrasi argentometri dengan cara Leibig. Apabila ke dalam larutan garam sianida ditambahkan larutan AgNO3, mula-mula akan terjadi endapan putih dari garam AgCN. Tetapi oleh karena di dalam larutan masih terdapat kelebihan ion sianida, maka apabila larutan tersebut digoyang-goyang, endapan AgCN yang telah terbentuk akan segera larut kembali karena terjadinya garam kompleks dari logamnya yang cukup stabil. Analisis kimia dengan menggunakan metode Liebig ini dapat dilakukan dengan penambahan sedikit demi sedikit larutan perak nitrat ke dalam larutan yang mengandung sianida. Awalnya akan terlihat endapan putih pada larutan. Endapan putih ini berasal dari perak sianida yang larut dan membentuk kompleks di sianoargentat. Berikut reaksinya yaitu argentum sianida atau perak sianida solid ditambah sianida akus menghasilkan disianoargentat akus. Apabila kedua reaksi tersebut dijumlahkan, maka reaksi yang terjadi yaitu perak akus ditambah sianida akus menghasilkan disianoargentat akus. Pada titrasi di atas terjadi reaksi yang sempurna antara ion perak dengan ion sianida. Setelahnya, kelebihan ion perak akan bereaksi dengan senyawa AgCN2- yang akan membentuk endapan perak di sianoargentat yang berwarna putih. Reaksi yang terjadi yaitu perak ditambah di sianoargentat menghasilkan argentum sianida. Adanya endapan berwarna putih dari lebihnya ion perak yang bereaksi dengan AgCN2- tersebut merupakan indikasi bahwa telah tercapainya titik ekivalen yang mengharuskan praktikan menghentikan titrasinya. Tetapi adanya endapan dari perak sianida sukar untuk diamati dengan jelas.
maka metode Liebig ini dimodifikasi oleh Deniges. Modifikasi yang dimaksudkan oleh Deniges yaitu adanya penambahan ion iodida yang bertindak sebagai oksidator. Adanya ion kompleks AgNH2 akan mendapat memperlambat pengendapan dari perak iodid sampai waktu yang sesuai. Keberadaan amonia ini mencegah terbentuknya senyawa kompleks dari AgCN2- karena ion kompleks ini lebih stabil dan tidak akan mengganggu proses reaksi saat titrasi. Reaksinya meliputi perak di sianonitrat solid ditambahkan dengan 2NH3 gas menghasilkan 2AgNH3 2 kali tanpa aqueous. Terbentuknya endapan berwarna kuning pucat dari perak iodida menunjukkan titik akhir titrasi. Sekian penjelasan materi tentang metode Liebig dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.